Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai Batu Mania, saudaraku sahabat DRK Murai Batu di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta. Kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira. Tentunya tidak kurang suatu apapun. Sudah siap rokok dan kopi kalian teman-temanku? Kita sudah hampir 100.000 subscriber teman-temanku. Luar biasa, ya kan? Nanti kalau dia sudah 100.000 subscriber, maka kita akan membahas satu pembahasan yang sangat-sangat banyak sekali ditanyakan. Apa itu? Ialah birahi burung. Wah, ini banyak sekali ditanyakan tentang birahi. Mas Eko, coba jabarkan tentang birahi. Mas Eko, coba jelasin tentang birahi. Karena saya sudah banyak memahami birahi dari teman-teman yang lain, tapi nggak ada yang kena. Coba kalau Mas Eko bahas birahi gimana? Wah, tentu jawabannya akan lebih seru. Tapi tunggu 100.000 subscriber, ya kan? Makanya cepet-cepetan kalian tuh subscribe yang belum subscribe ya. Kalau kalian nggak mau subscribe, ya sudahlah, terserah kalian lah pokoknya. Ketika kalian sudah memahami birahi yang sesungguhnya, maka kalian akan cenderung lebih mudah untuk menampilkan burung itu. Karena akan kita bahas birahi yang sesungguhnya itu seperti apa, cara meningkatkannya, cara menurunkannya, ciri-ciri burung murai batu yang sudah ada birahi, seperti apa, ya kan? Banyak sekali teman-teman yang nggak tahu, ternyata burung murai batunya sudah punya birahi, tapi karena nggak tahu, ya hancur, ya kan? Ada juga teman-teman itu yang burungnya itu sudah oper birahi, tapi nggak tahu kalau burung ini birahinya sudah oper, tapi masih kejar birahi, akhirnya babak belur. Kenapa saya nanti bahas pembahasan itu atau lama sekali nggak saya bahas pembahasan itu? Kenapa? Karena pembahasannya tuh agak sedikit berat. Tapi tenang, akan saya bikin ringan supaya kalian menyimaknya itu gampang. Bahkan anak SD sekalipun bisa paham, apalagi kalian, ya kan? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang ditanyakan sama sahabat kita dulu. Nanti sahabat kita ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ini Mas Eko ini nggak pernah jawab pertanyaanku. Sialan Mas Eko ini. Wah, jangan sampai seperti itu ya teman-temanku ya. Saya sudah memberikan yang terbaik untuk kalian, Mas. Dimaki-maki juga. Oke teman-temanku, kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan yang ditanyakan sama sahabat kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan ini datang dari nama akunnya Tiara Anggra. Wah, ini kayaknya wanita. Mbak, main burung Mbak Tiara? Bercanda Mbak, jangan diambil hati Mbak. Mas Eko, please Mas respon dong. Oke. Susah bener. Ini walaupun aku sedikit tertawa Mbak, tapi jawabnya serius. Tenang aja Mbak Tiara, pokoknya pantengin aja. Ini pasti suaminya Mbak Tiara ini bukan Mbak Tiara yang sesungguhnya nih. Setelah ikut saran Mas Eko, ternyata muraiku metabolisme lambat dan sekarang sudah narung dengan jangkrik 22. Kan? Nah, pas saya tes lapangan, malamnya jangkriknya saya naikin jadi 8. Sampai lapangan kasih UH 5. Burung jadi hilang pekter, seperti nggak punya gairah tarung. Tolong ini. Tolong Mas sarannya, please bantu Mas. Waduh. Ini namanya rawatan sudah bener, tapi eksekusinya babak belur, nggak sealur. Udah tahu burung ini kan metabolisme tubuh lambat, ya kan? Mbak Tiaranya tahu kan metabolisme tubuh lambat itu seperti apa? Apa cuman bisa nyebutin aja Mbak? Udah tahu belum Mbaknya metabolisme tubuh lambat itu seperti apa? Jangan cuman bisa nyebutin, tapi kita harus tahu maknanya Mbak, supaya eksekusi lapangannya itu searah, tepat sasaran. Kan gitu, ya kan? Kalau nggak tepat sasaran, jadinya seperti ini. Hilang pekter, nggak mau narung, plonga-plongo di lapangan, bisa garuk-garuk kepala kamu mbak. Ya iyalah, burung metabolisme tubuh lambat itu kan sudah jelas. Burung yang proses mengolah apa yang dia makan menjadi energi itu lambat, ya kan? Burung itu punya kapasitas, makannya itu punya kapasitas. Sama seperti kalian, sama seperti Mbak Tiara.
Pasti Mbak Tiara makannya punya kapasitas, ya kan? Ada orang-orang itu bisa makan 1 piring, udah kenyang, udah nggak bisa makan lagi, udah nggak selera lagi untuk makan, ya kan? Atau masih ada selera untuk makan, cuman nggak bisa lagi dipaksakan. Kenapa? Karena kapasitasnya udah penuh, ya kan? Ngerti nggak? Udah nggak bisa dipenuhin lagi, udah nggak mau. Kalau dipaksakan untuk makan lagi, maka mbaknya akan berat sekali matanya. Kenapa seperti itu? Karena mesin, sistem pencernaan kita itu minta tolong matiin semua yang lain-lain. Mata coba diistirahatin dulu, otak istirahatin dulu, semua indra-indra istirahatin dulu. Aku mau fokus nih, makan kebanyakan, mau tak olah dulu nih. Aku butuh energi besar untuk mengolah apa yang kamu makan ini, sialan kamu hantem terus. Kan seperti itu sederhananya, ya kan? Maka ketika kapasitas itu sudah di luar batas dia, ya kan, burung tentu nggak nyaman. Coba ada nggak teman-teman di sini makan, misalnya malam ya, malam jam 7 makan udah banyak, jam 7 makan nasi goreng lah, ya kan, makan nasi goreng. Kemudian jam 7 lewat, kalian makan es, minum es, manis pula esnya. Kemudian jam setengah 8 tambahin gorengan. Jam 8 dianterin temen martabak, ya kan? Dianterin temen martabak, entah kenapa temen itu nganter martabak ya. Pokoknya dianterin aja lah. Artinya apa? Banyak sekali yang kalian masukkan ke dalam sistem pencernaan kalian. Bisa tidur nggak kalian? Oh bisa. Kalian tidur, tapi pencernaan kalian lembur, iya kan? Bener nggak tuh? Kebayang nggak? Saya ulang, kalian memang tidur, mejem memang, tapi sistem pencernaan kalian, mesin yang ada di dalam perut kalian lembur. Lambungnya lembur, pankreasnya lembur, ginjalnya lembur, ususnya lembur, semua lembur. Ketika bangun pagi badan seger, bukan, sakit semua. Kenapa? Karena semalaman tubuh kalian lembur. Mata kalian memang merem, tapi tubuh kalian lembur. Besoknya suruh main bola, babak belur. Kan gitu, ya kan? Kenapa? Karena tubuh, sistem pencernaannya capek dalam mengelola apa yang dia makan. Sampai sini nyambung? Nyambung nggak sampai sini? Dari sini kalian akan tahu, wajar burungku bangun pagi lemes, buka kerodong lemes, jangkriknya 15. Jam 8 malam tak kasih jangkrik 20 ekor, bangun pagi bulu keluar semua, bulu kapasnya, ya kan? Itu mau digantang, ya nggak masuk mas. Berarti burung tuh nggak kondisi. Harusnya buka kerodong langsung sigap burungnya, kan gitu, ya kan? Kan ada di konten saya itu yang gantang burung metabolisme tubuh lambat. Kita bawa dengan 0 ekstra puding. Ada yang jangkriknya minim, nggak ada penambahan sama sekali. Kenapa? Karena metabolisme tubuh lambat. Kalau diberikan saat itu juga, maka ya sejam 2 jam dianya baru bisa pulih. Kan gitu, iya kan? Ini punya mbaknya, ketemunya di jangkrik 22, burung mau narung. Artinya apa? Itu kapasitas dia. Tes dulu, bawa dengan rawatan seperti itu saja, tanpa ada penambahan. Nanti mbaknya akan tahu dia butuhnya berapa untuk mengeluarkan daya tarungnya, untuk menyelesaikan durasi tarungnya. Kan gitu, ya kan? Kalau kita belum tahu digantang dengan rawatan seperti itu, rawatan rawatan minim ya, kita nggak tahu, jangan dulu ada penambahan. Nggak ketemu-temu kalau seperti itu. Nah ini nanti bingung, loh kok nggak narung, kok hilang vektor. Itu efek dari jangkrik yang mbak berikan, itu bakal berapa hari ke depan mbak, ya kan? Enak kalau dia bisa ngeluarin semua sampah itu, ya kan? Jangkrik terlalu banyak misalnya, nanti akan jadi sampah tuh. Nah kapan dia bisa ngeluarin itu? Nah itu loh, akhirnya apa? Restart lagi rawatan, supaya apa? Supaya dia pulih lagi. Mesti 0 puding lagi, ya kan?
Makanya harus step by step kalau mau pengen burungnya itu bisa dapet kestabilannya, kemauannya. Nah itu loh, jangan langsung melompat, jangan ikutin tetangga. Mentang-mentang tetangga itu jangkriknya pas hari H tuh naik menjadi 7, jadi 8, terus kita ikut-ikutan. Burung tetangga bagus, burung kita nggak bagus. Burung tetangga metabolisme tubuhnya cepat, burung kita metabolisme tubuhnya lambat. Berbeda, ya kan? Nah itu loh. Jadi jangan kita itu melompat-lompat, gak usah. Jangan, santai saja. Kalian akan temui kepuasan tersendiri ketika kalian dapat secara bertahap. Nanti burung itu rusak mau kemana arahnya, kalian akan tahu cara memperbaikinya, teman-temanku. Tapi kalau kalian langsung lompat sana, lompat sini, nanti itu juga tuh. Kenapa tuh dikasih UH tuh? Apa coba alasannya? Ketika kalian menyimak di DRK Murebat tuh, ini kalian harus punya alasan. Apa alasannya? Kok dikasih ulet Hongkong? Kok dikasih kerutu? Kok dikasih jangkrik 2? Kok dikasih jangkrik 5? Apa alasannya? Ya kan? Tuh ketemu burungnya di jangkrik 22. Alasannya metabolisme tubuh lambat. Ya kan? Nah itu loh mbak. Jadi untuk burung ini seperti apa caranya? Restart lagi, ulang lagi rawatan sampai di jangkrik 22 ketemu seperti yang semula, yang awal. Ada teman-teman yang nggak paham metabolisme, terus lanjutin jangkriknya terus, ya kan? Wah ini kayaknya kurang jangkriknya, ini nggak mau narung dia, kasih kerutu lagi, kasih ini, akhirnya rusak burung itu, numpuk ekstra puding itu di dalam ususnya, jadi racun, ya kan? Jadi pembusukan di dalam usus, malah yang terjadi penyakit, burung tidak bisa menyerap maaf, burung tidak bisa menyerap nutrisi dari jangkrik, dari kerutu, dari pur, itu nggak bisa terserap. Kenapa? Karena banyak sampah di dalam ususnya. Akhirnya kena gangguan metabolisme. Kalau di kita bisa diabetes, kolesterol, ya kan? Nah ini loh teman-temanku, santai-santai saja mbak. Itu mbaknya nanti balikin lagi ya mbak ya, ke jangkrik ke 0 puding dulu, nanti jangkriknya ke 22 lagi. Coba dilihat tuh. Wah ini untung ulet Hongkongnya itu nggak sampai 20 ya. Kalau 20 bisa berhari-hari buangnya, 0 pudingnya, ulang dari awal lagi. Tapi karena kita sudah tahu, mbaknya juga sudah tahu, maka lebih gampang. Itu enaknya di DRK Murai Batu teman-temanku. Itu aja mbak ya. Serius jawabnya nih mbak, walaupun saya tertawa ya sambil bercanda, itulah ciri khas kita mbak. Kita nggak terlalu serius-serius bener, tapi hasilnya serius. Ya kan, pembahasannya seolah-olah ya main-main, bukan main-main sih, dibikin santai intinya gitu loh. Oke segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.